sedikit ilmu pengetahuan hari ini, apa kesadaran kalian yang akan kalian lakukan? Nur, ngomong loh. Apa yang kalian lakukan mengingat akhirnya mengingati dalam batinan tak eling-eling urepno. Kalau menurut saya setelah sharing ya mengingat ulang terus menulis di buku catatan, terus dibakar di buku catatan, lalu di aku di FB langsung kawan lainnya gitu. ya. Ayo Mbak Wati, apa yang kamu lakukan setelah mendapatkan sharing dan kamu praktek dalam kesadaran dirinya kok? Mbak Ameh, Mbak apa sih setelah kamu mendapatkan sesuatu hal kecil hari ini? Ya, kalau ya menurut saya namanya sadar diri itu pertama bercermin tentang diri sendiri, apakah diri sendiri Pertanyaanku apa sih? Wis ngerti paham. Ngene to. Ya belajar ora konsentrasi iki. belajar untuk mengingat dan belajar untuk memahami. Jika makulas-ulas. Ayo, setelah mendapatkan sharing hari ini, sedikit ilmu ini, kesadaranmu apa sih yang akan kamu lakukan? Apa sih yang akan hendak kamu lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun sedikit? Ya akan apa itu mempelajari gitu dan akan mempelajari dan ingin mengetahui yang sebetulnya gitu dan akan belajar. Oke, mungkin itu pemahamannya Mbak Wati. Ada yang lain ingin menjawab? Apa sih kesadaran apa yang setelah kamu dapat hari ini, walaupun secuil ilmu pengetahuan, kesadaran kalian mau melakukan apa coba? Ayo, apa? Memahami Ya wes, Dek Mirna dulu mumpung deh. Memahami kembali apa isi sharing, terus menulis di media sosial apa yang sudah dipelajari hari ini. Sebenarnya tidak harus di media sosial, mungkin kamu bisa mengesernya di media sosial, itu bisa deh. Maksudku, ya oke, ya bisa. Oke, apa Wi? sih memahami dan menyampaikan kembali apa yang kita dapat kepada kawan-kawan yang lainnya. Itu juga bisa termasuk. Deki, kamu setelah mendapatkan sharing sedikit ilmu pengetahuan ini, kesadaran apa yang akan kamu lakukan? Apa? Pastinya saya akan mengingat, memahami, Terus? mempelajari ulang, karena saya nggak gampang iling ya. Jadi saya harus terus-terusan apa ya, mengulang-ulang untuk mengingat apa yang saya dapat hari ini. Itu kesadaran lu. Bu Kiti, dia sadar udah nggak? Kebir baju. Ayo. Sadar, menyadarkan. Kalau saya mempelajari ulang secara berulang-ulang, dan saya nggak sedikit banyak memaksa diri saya sendiri, karena kalau saya ngomong sadar 100% nggak mungkin. Saya nyampe rumah ini buku tak masukkan tas, mungkin Sabtu malam baru tak cap ulang kalau saya tidak sadar. Tapi kalau saya memaksa diri saya sadar, mungkin di sela hari dalam 1 minggu itu saya ada waktu luang, saya akan membaca ulang. Kemudian tidak hanya 1 kali mengulang saja, saya akan membaca sampai habis, dan kemudian saya akan mengeser ke laman medsos saya. Saya berharap kawan-kawan yang membaca sedikit rangkuman dari saya, otomatis kalau saya sudah merangkum dan menulis, itu menurut saya sudah paling detail dan jelas. Saya harap kawan-kawan yang membaca juga jelas membaca pengalaman dari saya tersebut. Mungkin Mbak Ani gimana sih?
kesadaran saya itu bergerak ya. Kalau hanya sadar menulis membaca tapi nggak ada pergerakan, nggak akan pernah diamalkan. Artinya apapun yang sudah kita dapatkan, nggak perlu kita menunggu buku buka ya di rumah. Saat ini pun kalau kita sudah punya kesadaran akan bergerak dengan memakai pikiran kita untuk bagaimana memahami apa yang sudah disampaikan. Setelah itu ya kita bergerak. Apa yang harus kita gerakkan? Pikiran, tangan, menulis dengan cara apa ya? Dengan cara pemahaman kita tadi. Jadi nggak perlu ngeplek nih buku, nggak perlu kita membaca utuh, enggak. Pergerakan ini yang kadang-kadang sulit dilakukan. Sulitnya apa? Ya tadi ngolor-ngolor waktu, nggak memaksimalkan waktu, akhirnya lupa. Dan lupa, kalau bisa lupa, kita malas untuk buka. Jadi apapun yang saya lakukan, pergerakan saya itu harus dijaga. Saya harus bergerak. Apa yang harus saya lakukan, mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan dari pemahaman yang sudah saya serap ke dalam pikiran saya. Saya sarankan ke teman-teman, bergeraklah. Kesadaran itu pergerakan. Jadi kalau apapun diawali dengan pergerakan, katakanlah tanggung jawab sekecil apapun kalian akan ingat. Apa yang sudah diamanahkan, kalian akan tetap, ini adalah tanggung jawab dan amanah yang sudah dipercayakan ke saya. Jangan sesekali kita, kok aku sih dikongkoni terus, kok aku sih ditunjuk terus. Kalau menurut saya inilah adalah kehormatan bahwa apa yang sudah disuruhkan ke saya itu adalah mereka mempercayakan apa yang sudah diberikan ke saya. Itu saya. Jadi bagaimana saya menggerakkan diri saya agar apa yang sudah diamanahkan terlaksana dengan baik, apa yang sudah diberikan ke saya itu juga dilakukan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan tugas saya. Ya, katakanlah semua punya kapasitas ya. Kita bagaimana memahami, kita bagaimana bergerak. Nah, ini adalah suatu menunjukkan bahwa inilah realisasi yang perlu saya tunjukkan bahwa aktualnya ini nanti baik atau enggak, kurang lebihnya mereka-mereka yang membaca, mereka-mereka yang menerima apa dari pergerakan diri kita. Ya, jadi yang sudah kita lakukan ya belum tentu murni kita bisa mendapatkan nilai 100 enggak, tapi ada kalanya kita akan mendapatkan masukan-masukan, oh kurang ini. Nah, ini katakanlah berarti pemahaman saya belum lengkap. Demikian itu saya. Oke, itu ya. Jadi beberapa sharing terkait bagaimana cara menyadarkan diri itu sedikit banyak harus memaksa. Jadi ojo memanjakan diri kamu yang berlebihan. Ini berbahaya. Kenapa? Saat kamu merasa wis iso, terus kamu memanjakan diri kalian sendiri tanpa melakukan pergerakan, apa sih gunanya kamu iso moyong? Kenapa saya bilang moyong? Saat kamu bisa nggak kamu tularkan ke orang lain dan kamu sendiri hanya merasa bisa. Menurut kalian bener nggak sih? Maksudnya menurut kalian ini adalah suatu hal yang dikatakan membanggakan diri kayak gitu kan? Nggak baik, apalagi kita di organisasi yang bersifat sosial, ya kan? Bersifat sosial itu harus bagaimana? Toleransi satu dengan yang lainnya itu. Nah, oke, mungkin aku akan menceritakan sedikit sejarah pilar, karena kenapa kok saya hari ini seharusnya membahas di poin sejarah pilar, tetapi tak sawang-sawang lagi saat pengertian organisasi, kesadaran kawan-kawan sendiri nggak paham bagaimana saya harus menjelaskan tentang dalamnya pilar nanti. Padahal pilar ini wes daripada pemahaman puncak lah daripada kalian. Tetapi di dalam organisasi sendiri, nah ini tujuan daripada pengurus organisasi harus menciptakan kegiatan ini meliputi sharing-sharing seperti ini, sharing organisasi atau sharing hukum atau sharing tentang keorganisasian atau yang dinamakan orientasi. Itu penting karena orientasi itu bekal atau fondasi. Jadi di OI harus ada orientasi yang tetap. Mbak Arin ini bilang, pengurusnya mana sih? Pengurus OI mana saja? Pengurus OI mana saja selain Mbak Ani? Pengurusnya mana saja? Mbak Tanti, Mbak Raya, siapa lagi? Dek Sumro. Banyak loh ya sebenarnya. Putri juga, Cici, Ayunda. Nah, di pengurus itu selalu
terapkan kesadaran memberikan saran, itu juga suatu kesadaran. Saran itu yang bagaimana? Masukan bahwasanya bagaimana besok minggu kita adakan seperti ini ya, besok minggu gini, kayak gitu. Di OI ada nggak Mbak Ani seperti itu? Atau menunggu ada break kayak gitu? Menunggu. Nah ini berarti di dalam kepemimpinan baik di OI dan BTMNB juga sama, harus ada ajuan, entah 4 orang itu tadi nggak masalah, 5 orang juga nggak masalah di dalam kepengurusan itu. Jadi kita harus mengajukan, misalkan Dek Raya, aku besok minggu kok punya pandangan pilih besok minggu kita senam ya, nah kayak gitu. Hanya pertimbangan, misalkan tidak digunakan jangan sakit hati. Sama, kita juga menerapkan hal yang serupa di dalam kolektifnya BTMNB. Kawan-kawan selalu tak tanyakan, minggu pengenmu apa, kegiatan apa. Norma senang senang kesenian, dia senang OBR-an. Gak masalah, kita tampung dulu. Dwi senengannya piye karena sosok sharing utawa cerita-cerita lah. Kita sharing dulu, sama seperti itu. Mungkin disosialisasi wes ngono kuwi lah, pokoknya kita tampung dulu, tetapi kita perhatikan anggota kita, porsi anggota kita, itu yang terpenting. Kita tampung semuanya, jadi kita jadikan agenda seperti itu. Jadi di OI juga harus diterapkan seperti itu, kayak gitu. Jadi nek wis jero organisasi sudah tertata rapi, maka kita mau ke aliansi, kita akan aman. Bener gak Mbak Ani? Saat organisasi kita damai, saat organisasi kita kuat, maka mau dibawa ke jaringan akan lebih kuat. Bener gak? Karena kita punya banyak tingkatan. Iya, banyak usulan, banyak ide, banyak. Tapi ya jangan hanya usul saja. Kok misalkan begini, kayak contohnya gini. Ini tak kasih contoh mungkin di kawan-kawan besok minggu galang dana, nyuruh dia galang dana, dia mengajukan aku sing jago tas, ya nggak boleh kayak gitu. Menurut kalian boleh nggak? Tidak. Ya nggak boleh. Yang namanya ajuan yang namanya ajuan itu berarti harus diajukan dan disepakati bersama seperti itu. Jadi nggak boleh kamu terus bareng ajuannya terus memilih kayak gitu. Sama seperti di dalam OI juga begitu. Misalkan Mbak Tanti bilang begini, besok minggu yasinan, kawan-kawan besok minggu yasinan nyuruh anggota liane tuku banyu, aku tak nengkeni tengok-tengok, boleh nggak? Nggak boleh juga kayak gitu. Jadi bagi tugas seperti itu boleh diiyakan, boleh tidak kayak gitu ya. Jadi kesadaran lagi kan, kembali pada kesadaran. Contoh kesadaran itu banyak setelah kita uraikan seperti itu. Jadi jangan melupakan bagaimana cara mengingat sadar diri tadi ya Desari ya, buyang guyu gue. Bersadar diri blungan-blengah ya. Kesadaran itu sebenarnya simple tapi susah. Seperti kata sabar. Wong sabar itu seperti apa? Susah. Sama, tulisan 5 kata tetapi ya susah dilakukan. Ya seperti itu. Sabar, sadar. Saat kamu tidak sadar maka tidak akan sabar. Sampean sudah sadar belum, Dut? Oke. Saya akan mengulas tentang pilar. Mulai saat ini, pilar tadi adalah aliansi lepas yang di dalamnya ada beberapa organisasi-organisasi. Contohnya apa saja organisasi itu? BTMNB, OI, DEHUB, terus ada berapa wes? Ada yang tahu tidak? Berapa dapat? 14, 17, 14. Aku tanya keseluruhan, orang sambungnya aktif kalau orang aktif. Berapa? Yang di dalamnya. Kamu itu Wong yang dimaksud di dalamnya toh kamu memutuskan sendiri sih. Iya nanya. Jawabannya berapa Mbak Ani? Korbanku nanti. 17. Yang membayar yang berbicara 17 tadi siapa? Yang angkat tangan. Korbanku nanti ya. Oke, di dalamnya sebenarnya ada 17 organisasi. Pengen ngerti?
17 ada baru lagi deh ya, dan mereka masuk ya belum di apa ya namanya, belum disampaikan ke dalamnya ya. Benar, nggak apa-apa 16 juga nggak masalah sih, cuma kemarin memang maksudnya belum di itu ya. Oke. Organisasi-organisasi tersebut itu salah satunya adalah mereka yang setuju dengan menolak tingginya biaya penempatan dan tuntutan-tuntutan lainnya. Apa contohnya selain overcharging? Kenaikan gaji, apalagi jam kerja, terus apalagi menuntut apalagi di dalamnya? Food allowance, apalagi? Ayo berbicara, jangan menengah, kita belajar memikir bersama. Sudah. Oke. Kenapa kok pilar dulu terbentuk? Pertama adalah waktu di Kongres ATKI dulu adanya rapat atau ya belum dinamakan kongres lah ya, masih rapat ATKI. Nah, ada beberapa kelompok, ini belum dinamakan organisasi, tetapi mereka sudah mempunyai nama-nama, tapi belum organisasi saat itu ya, waktu itu. Beberapa kelompok itu bergabung menjadi satu, diputuskan di dalam kongresnya kongresnya ATKI dengan menyebut nama pilar atau menggabungkan kelompok-kelompok tersebut. Itu dulunya nggak ada kepengurusan, belum ada ketua, belum ada apa, masih lepas. Kenapa itu dikatakan lepas? Itu saat itu memang belum ada kepengurusan. Nah, masih sukarela gitu loh, maksudnya masih sifatnya sukarela, tetapi pergerakannya luar biasa. Karena apa? Ya masih belum banyak sosmed seperti ini, maksudnya masih belum mainan HP, belum banyak kegiatan-kegiatan seperti di luar, apa meneh kok ada kursus-kursus kayak gitu, belum ada. Maksudnya memang pure banyak kawan-kawan yang ada di dalamnya seperti itu. Nah ini ya, pilar berdiri pada tanggal berapa di Apoy? Tanggal 7 April, pas buka di aku roh. Oke, nah 7 April ketika ATKI menyelenggarakan forum tentang fakta di balik potongan. Nah ini, forum ini diadakan oleh ATKI dan dihadiri oleh pimpinan organisasi. Setelah itu 17 organisasi pengesahan pendirian aliansi atau dikatakan pilar tadi. Jadi waktu itu disahkan oleh 17 organisasi, termasuk organisasiku dulu ya, waktu itu dulu di BA GAM, basis air mancur. Saya di situ dulu. Nah, ya boleh saja tuh, terus BTMNB kan sama tetap ada. Oke. Nah, selama 5 tahun ini sejarah yang di awal, jadi ada 2007 sampai ini tahun 2007 sampai 2012 ini sebenarnya sejarah atau catatan sudah lama sekali karena ini di awal ya. Jadi disitulah tercetusnya suatu aliansi sebagai aliansi lepas, tidak ada pengurus, tidak ada pengurusan resmi dan hanya relawan yang tersedia. Tadi saya sudah menyampaikan di awal. Nah, pilar itu aktif dalam perjuangan merubah kondisi kerja dan melawan aturan yang merugikan. Contoh konkret adanya pilar berdiri iki sing ketok moto. Dulu adanya underpayment, bener? Sistem underpayment. Siapa yang pernah di underpay? Saya. Underpay itu apa sih? Gaji di bawah standar. Berarti sing setiap bulan digaji mau 1.800, itu berarti underpay, seperti itu. Nah, adanya pilar kita menepis karena apa? Sekali lagi tujuan pilar berdiri adalah tadi adalah ingin menolak tingginya biaya. Underpay itu sebenarnya potongan yang dibayar di muka oleh majikan. Harus paham, ini ada dua pemahaman. Underpay kalau potongan di bawah itu ada dua jenis sebenarnya. Nanti kalau kita membahas tentang overcharging, aku akan menjelaskan tentang hal ini. Tetapi ini saya akan menyampaikan sejarahnya pilar dulu. Terus yang kedua, dulu gaji kita berapa? Mungkin di ngantuk kowe nyapa? Ra ono wong sharing kok ngantukan. Kowe mau bengi ra turu? Kayak dine nana.
Pure banyak Mengko. Ayo. Enggak ada karo Bambang. Ayo, siapa yang ingat dulu gajinya rendah, potongannya tinggi, benar? Dulu gaji 3.500, potongannya 3.000. Setelah adanya overcharging atau pilar ini, bagaimana yang kawan-kawan rasakan? Yang tahun 90-an tak rasa kipas-kipas pakai angin, keliru. Kipas-kipas cari angin. Oh, rasa ditutup di apa galau di lengan deh. Kipas-kipas cari angin apa tuh? Kasih angin lah. Sumuk, ya Allah. Oke. Wes tak tahu roh apa lah wae iki. Ya. Wes ae. Bocah saiki iki wis mulya, ora bakal ngerti perjuangannya kita zaman semono. Kenapa saya bilang begitu? Memang benar. Dulu contoh konkretnya saya saja, ya. Saya dulu 3.500 dipotong 3.000 kali 7. Siapa sih yang mengalami 7 bulan potongan gaji? 3.000-an. Wes tuwek kabeh iki ya Allah. Koncoku tua-tua ternyata. Terus saiki gaji 4.630 potongannya hanya 1.500, 2.000, 2.100, hanya segitu, dan potongan tersebut kecil dalam jumlah bulannya, benar? Hanya 3 bulan, hanya 4 bulan. Coba bayangkan, coba kalau zamannya kita dulu seperti itu mulya. Maka dengan adanya itu namanya apa sih? Penindasan, pemerasan, apalagi diskriminasi. Kenapa kok terbangun pilar? Maka dengan adanya pilar ini banyak sekali kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya kanggo sapa? Kanggo kita yang berjuang kah? Atau kanggo sampean kah? Untuk semua. Makanya kalau ada ngomongnya tentang terkait kenaikan gaji, ngomongnya dinaikno adalah presiden itu, aku kadang memang marah. Kenapa? Presiden aja diwei surat pernyataan era diwaca, iso-isone muni menaikkan gaji. Nah, dari segi situ ya. Nah, terus yang kedua itu yang di bawahnya, yo, pernyataan bersama organisasi forum. Nah, ini biaya penempatan 21.000 ini dulu 7 kali 3.000. Gaji 5 sampai 7 bulan adalah pemerasan yang harus dilawan. Yang kedua, biaya ada karena pemerintah mengekspor TKI melalui jalur satu pintu. Yang dimaksud jalur satu pintu itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Masuk PT. Jadi sampai saat ini yang namanya PRT atau TKW itu tidak boleh ke luar negeri dengan cara sistem kontrak mandiri, benar? Nah, harus melalui PT. Walaupun itu sudah X sekalipun, benar? Kenapa kok seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa kok harus lewat PT? Ada yang tahu kenapa kok kita harus lewat PT? Alasannya? Alasannya kita nggak iso bahasa, kita alasannya nggak iso kerja, kita alasannya bla 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 bla. Pada kenyataannya dibalik semua itu ada udang dibalik pempek. Kenapa kok saya bilang gitu? Ternyata yang seharusnya PT itu harus membayar lebih murah, ternyata kita harus membayarnya lebih. Itu yang dikatakan overcharging. Dan kenapa kita di sini harus memperjuangkannya? Hak-hak kita, hak kita untuk menuntut seperti itu. Ya karena kita manusia yang tidak ingin dibodohi. Karena tadi kita sudah sadar akan perjuangan, sadar akan perlawanan. Ya, kalau kita kalau kita tidak melawan, maka sampai hari ini aku rasa menurutnya kawan-kawan adalah potongan iku tradisional. Apa Mbak Ani? Maksudnya dimaksud itu adalah potongan iku wis memang lumrah dan harus memang semua harus tak bayar. Tapi pada kenyataannya Pilar mampu, dan Pilar hari ini bisa membuktikan kepada dunia bahwasanya dengan perjuangan Pilar bisa menurunkan biaya penempatan walaupun belum sepenuhnya. Benar tidak? Dengan adanya Pilar yang menuntut overcharging atau kasus overcharging hari ini
ada sebagian yang sudah dikembalikan uangnya walaupun belum sepenuhnya. Benar tidak? Siapa lagi kalau tidak perjuangan Pilar? Benar tidak? Kawan-kawan sudah mendengar belum selain Pilar mendengar bahwasanya kawan-kawan yang menuntut overcharging dikembalikan? Belum, aku juga belum. Baru ada satu yaitu Pilar bersama dengan JPMI. Itu pun ruwetnya minta ampun, memakan waktu yang banyak sekali. Jadi seperti itu. Ya, terus selanjutnya biaya ini menyebabkan praktek underpayment ini tadi sudah saya senggol. Biaya ini menjebak BMI dalam perbudakan hutang. Benar tidak? 1 bulan kita hanya punya turahan 270 waktu itu. Coba bayangkan 270 kalau libur untuk 1 minggu bagaimana? Apakah cukup? Tak rasa tidak cukup. Yang kedua, wong omah mesti njaluk kiriman. Piye upayane kita? Mending wes ora usah nabari omah dalam waktu potongan gaji, bener? Saya merasakan potongan 7 bulan, aku yakin piye sarane, piye rasane sengkring-sengkringe ati kaya dientuk kala jengking. Ya, waktu itu bagaimana sih kita mau libur mending milih nang isor omah? Karena apa? Duit sakmono mubeng teko ndi? 270 waktu itu libur, kalau setiap minggu libur itu loh. Yang kedua kita mau piye ya nek diomongi 270 gak cukup tekan dintilah intinya, dan kita harus membayar. Apa meneh kita harus membeli sabun, softtek kita sendiri, bener nggak? Itu enggak kok jangankan segitu. Wis ta paling mulya iki bocah saiki. Wis mulya banget. Bahasan ngono ora gelem dijak berjuang. Bener nggak Mbak Ani? Bocah saiki delengen ajaane untuk berorganisasi uang elera karuan. Kawan-kawan harus belajar, mencoba untuk mengajak kawan-kawan berorganisasi urung? Sudah, wes kok ae sharinge. Tak waca liyane. Nah, ini tuntutan jangka panjang. Yang pertama, stop biaya penempatan ini masih sekarang iya. Terus komisi resmi PJTKI hanya 1 bulan, hapus sistem potongan 5-7 bulan, berikan hak kontrak mandiri masih sama, bubarkan terminal khusus. Nah, siapa yang pernah mendengar terminal 3 TKI dulu? Yang spesial khusus untuk siapa yang pulang harus di dalam terminal itu, dan banyak calo-calo yang harus memungut. Tapi saat ini alhamdulillah adanya perjuangan, Pilar juga dihapuskan tahun 2013 sudah dihapuskan. Ini juga berkat perjuangan sama waktu KTKLN dulu, seperti itu ya. Ya begini, kalau TKI nggak sama dengan orang-orang biasa, cuman di situ kamu akan dipalak. Misalkan kamu lewat sini harus membayar sekian, kau nggak duit piro gak masalah wehno kayak gitu. Itu, dan di situ pemungutan liar luar biasa. Apalagi mbak-mbak sing lenjeh, ada calo sing ketoke melek sithik. Aduh mbak, jur tenan. Wes, dan di situ itu nggak boleh ada penjemputan di luar lagi. Kenapa? Takut keluarganya ikut campur di dalam Indonesia dong pemungutan ini terminal TKI, khusus untuk terminal TKI. Kenapa? Itu kan kayak diskriminasi banget gitu loh ya. Iya, sangat diskriminasi. Oke, dan yang ini cabut UU 39 penempatan di perlindungan ini sudah diganti dengan UU PMI. Saat ini masih banyak di dalamnya undang-undang yang tidak mengakui atau tidak begini loh. Undang-undang itu dibuat tetapi tetap dilanggar. Contoh konkretnya apa? Ada yang tahu? Mbak Ani masih ingat undang-undang ini? Undang-undang ini di dalamnya itu banyak yang menyangkut tentang perlindungan buruh migran. Tetapi pada kenyataannya mereka itu tidak menjalankan. Contoh konkret bahwasanya buruh migran itu harus dilindungi keluarga yang ditinggalkan. Pada kenyataannya apakah dilindungi keluarganya? Tidak ada. Itu yang dicantumkan dalam C1 Ignan itu loh, apa namanya ya, revisi ada sih itu nanti kayaknya ada. Nah, di dalam ratifikasi konvensi PBB tahun 90 tentang perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya ini sudah menyatakan bahwasanya PBB
sudah mengakui dipaten, coba dipaten. Itu kayaknya nyambung bluetoothnya. Iya, itu sudah buruh migran itu. Iki kayaknya. Mirna. Iya, yang nyambung sini. Oke. Terus hentikan memperlakukan BMI sebagai komoditi, hormati dan junjung tinggi hak BMI. Dari tuntutan ini ada yang ingin dirubah tidak, kawan-kawan, atau ingin ditambahi tidak? Ada yang ingin ditambahi? Ayo, tuntutan jangka panjang dibaca lagi nanti Diku. Ada tambahan tidak? Oke, kalau tidak, iya betul. Oke, nah, jangan. Ini siapa sih? Kok masuk ke sini? Oke, untuk masalah yang lain-lainnya ini kayaknya waktunya tadi sudah molor, tetapi nggak apa-apa. Saya akan memberikan atau menjelaskan sedikit tentang perjuangan selama ini. Pilar sendiri sudah banyak. Halo. Mikir saja. Halo, oke siap. Nah, kenapa sampai saat ini kita harus memperjuangkan yang namanya pilar dan kita harus merekrut anggota-anggota ke pilar? Ini adalah sebenarnya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya segelintir pengurus pilar atau pengurus pengurus organisasi, tetapi ini juga tanggung jawab semua anggota yang tergabung di dalam organisasi-organisasi yang tergabung di dalam pilar. Jadi kawan-kawan semuanya yang sudah menjadi bagian daripada organisasi berarti sudah mempunyai tanggung jawab yang sama. Oke, nah di dalam pilar sendiri itu ada yang saat ini sudah terbentuk, yaitu dimulai dari tahun 2007. Ya, pada tahun 2007 itu baru belum ada kepengurusan, tapi untuk kepengurusan itu tahun 2010 baru mulai ada namanya kepengurusan dan kongres. Kongres itu pertama kali diadakan oleh pilar dan kenapa kok kita memutuskan adanya kepengurusan? Pertama, secara sukarela itu kawan-kawan kayak malah gak duwe struktur. Aliansi ini kayak nggak punya patokan kayak gitu. Jadi di situ ada beberapa organisasi yang memberikan ajuan atau perwakilan daripada pengurus untuk menjadi pengurus seperti itu. Nah, saat ini siapa yang tahu kepengurusan pilar? Ada siapa saja? Agi wong pilar masa orang ngerti? Eni Lesari, Kak Sumber, Jepi, Leni, Mbak Ani. Yang harian itu ada 5, yang secara DPP itu ada 5. Nani. Nah, yang ada di dalam kepengurusan koordinator itu ada beberapa. Ini yang agak diperlebar, tetapi malah Pak ya, semakin susah untuk mengkoordinir. Nah, ini kawan-kawan di tanggal 18 Juli nanti itu akan ada prakongres, yaitu perkumpulan antara ketua daripada pengurus organisasi, ketua organisasi dan
pengurus harian 5 tadi. Jadi tanggal 18 nanti ada apa namanya, ada prakongres di situ. Jadi untuk kongresnya itu akan diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus. Jadi kawan-kawan perlu apa namanya, perlu dipersiapkan untuk organisasinya, membuat laporan, menyerahkan laporan, itu seperti itu. Jadi jangan apa ya namanya, jangan nyapa itu. Hah? Kawan-kawan, apa sih yang dipikir dalam kongres itu apa? Tahu nggak kongres itu apa? Apa? Pembentukan pengurus baru. Kongres ini apa? Musyawarah. Apa? Kongres ini apa, Pak? Pernah dengar nggak kongres ini apa? Apa? Ya wes, kongres ini rapat terbesar yang dilakukan setiap 1 tahun sekali seharusnya oleh pilar atau oleh aliansi. Tetapi karena setiap tahun kita butuh mempersiapkan berbagai macam, maka untuk tahun ini kita mundur hampir 2 tahun. Terakhir adalah September 2019 sampai sekarang adalah 2021. Ini luar biasa molornya, dan laporan-laporan itu, laporan penanggung-jawaban atau LPJ itu juga akan banyak juga, tetapi nanti akan dipersingkat juga mungkin ya. Dan yang apa namanya, yang dilakukan di dalam pilar adalah pelaporan, yang kedua akan ada pemilihan pengurusan atau konstitusinya nanti akan ada dirubah atau tidak, seperti itu. Jadi kawan-kawan untuk tanggal 1 Agustus nanti bisa mengikuti semuanya, tetapi saat prakongres, karena prakongres akan ada di ruangan untuk mengesahkan laporan-laporan daripada organisasi, itu akan ada di ruangan tanggal 18 Juli nanti. Jadi untuk dari kawan OI selain Mbak Anit yang dari koordinasi harus menyetorkan 1, karena Mbak Anit sudah atau iya, tapi kan sama juga. Iya, makanya. Betul seperti itu. Nah, nanti hasil rapatnya akan kita sampaikan juga kepada kawan-kawan setelah prakongres nanti itu seperti apa. Jadi di sini ini banyak, tapi nanti kawan-kawan kalau punya masukan bisa di SMS ke saya ya. Saya nggak bisa untuk menjelaskan ke semuanya. Kalau kita sampaikan, kalau tak sampaikan semuanya, ini nanti kawan-kawan pasti tele-tele. Aku yakin, karena dari hal sederhana saja kawan-kawan wes. Nah seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan pilar itu tadi sudah disampaikan sama Dek Raya, itu banyak sekali. Di dalam pilar itu kita sebenarnya dari kelompok ke kelompok memberikan apa ya namanya, satu kegiatan. Itu sebenarnya kalau sudah dinamakan pilar yang punya kegiatan, maka semua harus mengikuti itu seharusnya. Tetapi kembali lagi pada kesadaran. Nah wis kesadarannya morat marit organisasi mana ya wis mek iku tok. Jadi nah diomong muni 17 organisasi itu luar biasa. Kalau semuanya 17 bisa mengikuti semuanya, berarti lapangan gue pilar kabeh. Wes kayak gitu ya di situ. Jadi dulu itu apa ya, pilar itu selalu membuat event-event besar, panggung atau apa namanya Agustusan seperti itu. Tapi sampai saat ini juga bisa, walaupun dalam keadaan pandemi, pilar tetap memperjuangkan walaupun lewat online atau kita lewat Zoom seperti itu. Nah ini capaian-capaian yang dilakukan ini sebenarnya banyak sekali. Pembuatan KTKLN di KJRI, dan ini dulu kita yang mengajukan. KJRI pun nggak mungkin ke dunia piye menangani tentang KTKLN, bener? Bahkan dia akan mendatangkan mesin cetak KTKLN. Ingat apa yang terjadi? Apakah sekarang KJRI sudah punya mesin cetak KTKLN? Saiki malah betulnya mesin cetak cerai kok kayak nggawe KT apa namanya fotokopian aja. Iya, menjanjikan sendiri, dilanggar-langgar sendiri seperti itu ya. Nah, dengan adanya pilar dan juga JBFI, kita mampu
melawan adanya sistem KTKLN. Walaupun pemerintah juga menciptakan baru IKTKLN. Ingat? KTKLN dan IKTKLN. Biasanya masih ditanyakan di bandara. Masih ditanyakan, tapi kita sudah mempunyai suratnya bahwasanya yang namanya Pak Presiden sendiri kan bilang bahwasanya itu sudah tidak berlaku seperti itu. Toh kalau kita sudah memahami KTKLN maka mereka juga kalah. Kenapa? KTKLN adalah sudah termasuk di dalam asuransi yang tercantum di dalam waktu kita masuk di PT. Calon TKI kita sudah punya asuransi, seharusnya kita sudah punya memegang KTKLN itu saat kita di PT. Nah seperti itu. Dan asuransi nggak apa sih? Nah dipikir KTKLN kan gue apa? Hanya menguntungkan mereka. Kita akan serang di KTKLN di pala 1 juta kan ngewehno. Ada yang 700, ada yang 3 juta, gila kan? Inilah oknum-oknum yang memberantas. Kalau tidak ada kesadaran atau organisasi yang benar-benar berani untuk melawan atau bersuara, maka banyak kawan-kawan yang benar-benar dirampas seperti itu. Ini salah satu capaian atau keuntungan untuk menjadi bagian daripada aliansi ataupun organisasi. Nah, kenaikan gaji tiap tahun. Dulu kenaikan gaji raketang $10, awake dhewe demo, udan deres, badai, angin tetap dilakukan. Karena apa? Demi $10. Kalau nggak seperti itu, mana mungkin pemerintah Hongkong mau menaikkan, padahal mereka bisa menaikkan sampai 4.630 sampai saat ini. Kok pikir gampang terus menom-menom 4630? Oh no, $10, 100, 90, 80 seperti itu. 110 wes lumayan wes. Itu suatu kemenangan walaupun pelecehan sih ya, masa kenaikan seperti itu. Nah, maka dari itu kawan-kawan jangan lelah untuk menyerukan tuntutan kenaikan gaji ya. Setiap orang butuh gaji, butuh upah karena kita bekerja. Oke, persatuan tingkat pengurus membawa persatuan di kuat. Nah ini yang sudah dilakukan saat ini, yaitu kita sudah mempunyai pengurus dan pengurus perorganisasi juga sudah menyetorkan untuk menjadi pengurus pusat ataupun pengurus koordinasi. Seperti itu. Kepercayaan massa pada JPMI meningkat dan membantu BMI. Oke. Ya ini pada JPMI dan ini juga JPMI. Jadi di Pilar itu selain ada kampanye, forum, lingkaran aksi itu dulu sering ya Mbak Ani, setiap kali mau aksi kita akan mengadakan lingkaran aksi seperti itu ya. Tidak ada aksi, tidak ada lingkaran aksi. Setiap lingkaran aksi ramenya wah luar biasa, sampai kita itu merindukan sekali ramenya, gemik-gemiknya. Oh betul. Nah, dulu ada tim kesenian Pilar itu maju sekali, tapi sekarang sudah melembam. Kita perlu perbaiki atau perlu dihapus, maka di kongres nanti kita akan tahu. Refleksi akhir tahun itu selalu ada, dan saya akan menyampaikan sekalian untuk tanggal 19 September Pilar bersama JPMI dan AMCB akan ada refleksi akhir tahun juga. Itu naik kapal dan biayanya 250. Silahkan untuk mencicil. Silahkan untuk membuat tabungan atau menabung dari sekarang. Dia tenang deh, kayak ide ngapusi kok wanhan. Tenang gak melu? Kita shootingan loh. Ya, ini kapal terbuka Bu, kapal yang besar, pesiar besar itu yang terbuka tanggal 19 September. Jadi kawan-kawan ini akan ya nggak mungkin lah, ini kan terbuka toh, maksudnya kita bebas mau makan di dalam boleh, bawa makanan masakan, mau bawa ceker mentah, mau bawa ceker sembarang boleh lah, intinya kayak gitu. Nah nanti kita akan berhenti di pelabuhan cinta 250 ya, bisa dicicil atau bisa menabung di organisasinya. Ini Nata sampaikan sekalian. Nah ini untuk tantangan ke depan itu bagaimana mempertahankan dan terus menambah keanggotaan Pilar meski banyak grup yang timbul tenggelam dikarenakan kondisi kerja dan konflik internal. Iki piye, ada yang tahu tidak bagaimana tantangan ke depan? Memang benar, ini selalu
bahwasanya organisasi saat ini paling banyak organisasi jumlahnya piro 15 itu paling notok ya, 20 itu wis mbomboan bareng ngono sewulan niku kok iku lho. Beda dengan waktu zaman kita dulu. Jujur dulu kita ya organisasi OI itu 60 orang lebih ada. Organisasiku dulu sampai 85 juga pernah. Tapi anteng tenang, nggak banyak apa ya namanya, nggak banyak pengaruh lah, itu intinya. Dan mereka memang belajarnya dari nol sampai ke gede, dia itu punya tahapan yang bagaimana pondasinya dia itu lebih kuat dibanding anak sekarang. Lek bocah saiki ono masalah siti, wes klogetan kayak masalah dhewe kayak tanggane orang di masalah kayak gitu, seolah-olah wes wah ya Allah, padahal gue lihat tadi masalahku jari sulapan lebih gitu ya. Bahwasanya setiap manusia itu punya konflik, tetapi bagaimana kita menyikapi konflik tersebut atau bagaimana kita menyimpan masalah tersebut, maka itu adalah kedewasaan kalian. Jadi jangan pernah walaupun kalian punya masalah dengan pacaran ya, ojo langsung wah kayak gitu. Kalau saya siji masalahku adalah di organisasi. Kalau organisasi dioleh-oleh atau anggotaku dioleh-oleh, jangan aja ngomong. Iku wis menjadi hak paten bagi saya. Karena apa? Kamu belum tahu menjadi saya untuk bagaimana mempertahankan anggota, mendidik anggota, penakmen kowe kari ngejur, penakmen kamu kali ngrogoti. Nah, jangan sampai masalah ini tentang organisasi, karena saya tidak pernah melakukan hal ini terhadap organisasi manapun, perlu digarisbawahi seperti itu. Walaupun kita bekerja sama tentang organisasi satu dengan yang lainnya, tetapi kalau OI perang batin terus ini mana mungkin OI itu berdiri saja, aku wes ngedepi karo nggawa kipas kempedem apa itu ya, saya menyaksikan kelahiran OI, jadi saya paham sejak OI brojol. OI lahirnya secara normal. Setelah normal punya banyak anggota, rada konflik waktu itu, dan biasalah di dalam organisasi pecah, ada yang masuk pecah, itu sudah luar biasa. Maksudnya OI itu juga organisasi yang terkuat dan juga besar, mempunyai pengaruh yang banyak juga, karena satu orang Indonesia itu kalau berbicara tentang legendaris Iwan Fals maka mereka juga tertarik. Jadi kawan-kawan OI itu sebenarnya punya keistimewaan sendiri dibanding dengan organisasi lainnya. Organisasi lainnya punya keistimewaan, tetapi beda-beda gitu loh, maksudnya beda cara kayak gitu ya Mbak Ani ya. Kalau diceritakan ulang itu pasti wah panjang sekali, panjang dan lama ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu menjangkau buruh migran yang belum berorganisasi atau beraliansi. Ini cara kita untuk menyadarkan anggota ataupun bagaimana sebagai organisasi atau anggota organisasi yang sudah sadar untuk menyadarkan yang lainnya. Tugas ini Dek Sari, Dek Apoy, Kabeh, Mbak Arini, ini adalah tugas menyadarkan orang lain. Jadi saat kalian sudah menjadi bagian organisasi, bagaimana melihat orang yang belum berorganisasi juga menjadi bagian daripada kita, seperti itu ya. Terus meningkatkan kemampuan organisasi anggota pilar agar paham prinsip berorganisasi dan menjalankan sebagai rakyat untuk mempertahankan dan memajukan organisasi. Sebagai syarat untuk mempertahankan. Nah, ini sudah selayaknya sebagai organisasi harus membimbing organisasinya, memiliki organisasi yang dinaunginya, benar nggak? Ya Mbak Ami ya. Ya. DM-nya tuh. Oke, meningkatkan daya kritis dan juang organisasi pilar dalam menolong sesama dan mempertahankan hak buruh migran. Nah ini, kenapa kok kita harus kritis? Kritis bukan berarti ngamuk-ngamuk, kritis bukan berarti nggak menerima saran, ya. Jadi kita harus piye jadi wong pilar iki. Nek pilar kurang apik maka harus dielingno. Nek ketoke nek kalian iki kayake wegah. Wegah apa? Nek ngelingno kok mendak aku ditunjukkan bener nih. Iya toh? Bener ora? Ora. Kenapa kok selama ini padha meneng iku apa ora mudeng? Apa mergo engko lek aku bener nih, aku sing dikongkon bener nih.
ya di organisasi barang itu bisa seperti itu. Mulai mengajukan gini iki. Misalkan Mbak Ani mengajukan besok minggu belajar menari, ya kowe nari ya. Ngono. Apa begitu? No, sama tadi yang sudah saya kasih contoh di depan. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya ajuan tadi sudah dikembalikan, ajuan kegiatan, maka belajar bersama-sama. Jadi orang kok kowe mengajukan terus kowe nyogrokne sing mengajukan, ya salah. Ini bukan pimpinan lagi namanya. Kalau pimpinan seperti itu kamu berarti kan ngenteni sing mengajukan terus sing mengajukan kita jongkrokne bareng-bareng. Seperti itu. Nggak boleh ya. Oke, terus yang kedua, yang terakhir, menyatukan organisasi atau aliansi buruh lain dalam seruan yang sama. Inilah daripada tujuan mempunyai aliansi ataupun jaringan seperti itu. Oke, selamat bergabung melayani dan memajukan buruh migran Indonesia bersama Pilar. Ini untuk yang contoh-contoh ini tadi kegiatan itu bisa kita lihat saja, bisa kita baca ulang di rumah. Jadi kawan-kawan di sini Pilar itu sebenarnya ada poin-poin penting di sini tadi sudah dicatat belum? Sampean carry. Tadi kongres, prakongres itu tadi itu nanti tujuan daripada saya mengabarkan ini adalah pengurus daripada organisasi harus mengumpulkan semua laporan. Ya, laporannya terkait tentang pendidikan, kapan pendidikan dilakukan di dalam organisasi, kapan, di mana, dan berapa yang mengikutinya. Seperti hari ini sharing, ini juga bisa masuk hari ini. Nah, yang kedua kegiatan. Pernah mengikuti kegiatan apa saja, sharing, aksi, atau forum, online, offline, semuanya harus ditulis. Ini biasanya kalau organisasi yang sudah maju, yang punya struktur, dia sudah mempunyai agenda. Kenapa kok pentingnya agenda? Ya ini tadi, saat kamu dibutuhkan laporan oleh pengurus Pilar, maka kamu akan mendapatkan di dalam agenda tersebut kayak gitu ya. Jadi sampean wis nglebokne saya kok napa-napa wong kayak wis teko kono lho ya. Oke. Nah, jadi terus ada lagi laporan konseling ya Mbak Ane ya. Pelayanan konseling, berapa yang dikonselingi, siapa yang datang kayak gitu. Jadi perlu didata berapa jumlahnya. Mbak Ani kemarin yang bertugas di Pilar untuk meminta itu ya di dalam setiap organisasi seperti itu. Jadi sebagai organisasi itu kalau dikatakan ringan sebenarnya berat. Ojo ngomong Dilan ya yang berat itu rindu. Wes ngawang toh Dek, aku ngerti ya. Dek Mas ngomongnya kayak gitu Dek lu langsung deh. Lagi kasmaran. Dari Dek Mitan ngomongnya kan kita kasmaran itu lho. Ya apa aku Dek apa iki? Kajian. Wes. Nah, jadi kawan-kawan yang ada di sini ini adalah organisasinya adalah yang tergabung di dalam Pilar. Nah, sebenarnya hari ini kita akan membahas Pilar lebih detail, tetapi bocah iki yo, kalau aku jantungan piye ya. Belajar untuk menyadarkan diri. Kembali lagi menyadarkan diri sendiri tadi harus dikembangkan pada diri sendiri. Karena aku yakin kalian mesti piye ya? Susah lah menyadarkan diri sendiri itu yang bagaimana, maka harus dengan praktek. Nah, hari ini kira-kira apa yang kawan-kawan dapatkan pelajaran? Balena diulas sedikit saja. Menyadarkan diri sendiri. Apa Bu Tri? Pelajaran apa? Sampai ulas sedikit saja Bu, yang kamu dapatkan Bu. Sedikit mawon Bu. Satu, apa arti organisasi. Yang kedua adalah sejarah perjuangannya Pilar. Terus sadar diri tadi, tapi sudah sadar belum ya? Nggak apa-apa, ini kan harus dicoba lagi. Angel banget loh menyadarkan diri, itu paling sulit. Bisa ngomong tapi bisa menjalankan, itu namanya sulit. Apalagi menyadarkan orang. Iya betul. Itu aja. Itu saja. Ayo, apa saja pelajaran yang kamu dapatkan hari ini, Mbak Ami?
Apa ae wis ora masalah sak elingmu. Yang saya dapatkan adalah apa istilah itu organisasi Terus mek iku tok. Jabone dhuwure tok nek isone. Ayo. Testing iki. Dites ulang iki. Heeh. jangka panjang Heeh.